Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opung dimanapun berada, alhamdulillah sore ini saya Dr. Irin sedang berada di Lembah UGM. Suasananya sendu-sendu menjelang senja, menjelang maghrib. Alhamdulillah bersama saya ada dua orang hebat, ada dua orang yang menginspirasi. Beliau adalah Ketua PW DIY Ustadz Basuki Abdurrahman dan Profesor Fathan Nurrahmat. Beliau berdua ini adalah orang-orang yang sudah lama sekali berkecimpung di Totok Punggung DIY. Saya baru mengenal beliau baru 2 harian ini. Bahkan sama Prof baru bertemu hari ini, sore ini baru bertemu. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit karena barangkali teman-teman di luar sana, humoris dimanapun berada, pecinta Totok Punggung dimanapun berada, pengen juga tahu kayak gimana sih perkembangan Totok Punggung di Yogyakarta. Karena kemarin sepulang dari Munas, DIY juga termasuk salah satu yang mendapat piagam penghargaan. Betul, yep. Betul ya. Kita ke Ustadz Basuki dulu. Ustadz, apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Ustadz, gimana rasanya DIY mendapat salah satu piagam sebagai komunitas Totok Punggung Indonesia yang aktif? Ya, alhamdulillah bersyukur karena kita sejak mendapatkan pemahaman Totok Punggung 2017 itu kita istiqomah dengan terapi, karena Totok Punggung satu alternatif penyembuhan yang Allah izinkan di Jogja ini, dan kita ditawari berbagai terapi yang lain ya, berbagai itu, maka memang itulah yang dimulai oleh PP. Kita konsisten dengan terapi Totok Punggung, tidak yang lain. 17 itu Ustadz TFT pertama ya atau kedua? Itu ya, dulu awalnya setelah Brahman di Jogja, di gedung kami, di gedung Sinergi itu tiap bulan gitu. Nah, akhirnya terus ada TFT pertama saya ikut, saya juga mengisi dengan kecerdasan hati itu. Terus Munas pertama saya juga ikut yang memimpin sidangnya, sehingga Ustadz Brahman jadi ketuanya. Ya, Sahabat Opung, sekedar info, Ustadz Basuki ini adalah founder HI atau apa? Ustadz HI itu apa? Heart Intelligence, kecerdasan hati. Heart Intelligence atau kecerdasan hati itu sebetulnya apa? Kecerdasan hati itu mensignifikan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Jadi kalau sakit itu sering pada fisik intelektualnya, tetapi proses penyakit itu bisa juga karena faktor pola pikir, itu adalah intelektualnya. Nah, pola hidup itu adalah rasanya. Nah, ini ada juga pola makannya. Pola hidup, ya, pola pikir, pola hidup, pola pikir, pola makan. Ya. Nah, kalau di kronologikan, pola pikir inilah karena kecerdasan hati itu. Nah, itu aspek spiritualnya kira-kira. Nah, kemudian pola hidup itu faktor emosinya, rasanya. Nah, pola makannya faktor fisiknya. Nah, sehingga harus seimbang antara ini. Ketika tidak, nanti jadi persoalan. Nah, persoalannya nanti kalau dilihat dari Totok Punggung ada persoalan tentang aliran darahnya itu, karena nggak seimbang antara 3 kecerdasan. Nah, jadi, kecerdasan hati mesti negasikan ini. Jadi Ustadz kalau sedang pelatihan menggabungkan dengan HI itu di pelatihan Ustadz? Iya, dengan Totok Punggung selalu. Bahkan khotbah-khotbah saya ingatkan, karena sesungguhnya orang itu aslinya fitrah itu sehat. Fitrah manusia itu sehat pemirsa. Nah, kenapa sakit? Nah, ibaratnya sering saya ingatkan bahwa kalau tisu itu fitrahnya mudah terbakar. Nah, tapi kalau tisu itu basah susah dibakar. Nah, tapi walaupun susah dibakar, tisu itu fitrahnya mudah terbakar masih. Kalau dikeringkan nanti mudah terbakar lagi. Nah, fitrahnya masih sehat. Kenapa sakit? Karena tertutup oleh lemak punggungnya itu. Nah, sehingga tinggal diluruhkan aja. Sehingga bagaimana melancarkan lagi ya cara yang kembalikan pada fitrahnya. Kembalikan kepada fitrah. Baik Ustaz, saya bergeser ke Prof. Apa kabar sore ini? Iya, alhamdulillah. Prof ini sibuk sekali. Tadi waktu baru ketemu, beliau mau meeting apa gitu tadi itu. Terus alhamdulillah meetingnya cepat ya Prof. Jadi ya meetingnya cepat sehingga bisa bergabung sore ini bersama teman-teman PW DIY dan Jateng yang sedang kopdar, kopi darat dan apa ya judul acaranya tadi ya, kopi darat dan saltok. Begitu. Prof, sudah berapa lama mengenal Totok Punggung? Duluan mana sama Ustaz? Saya
angkatan kedua. Jadi ya. Ustadz Kalau dulu yang ya. angkatan pertama Kedua itu Desember ya. Desember Desember 2017. Jadi saya tahu Totok Punggung itu kebetulan Ustadz Basuki itu mengisi kuliah subuh. Di Kuliah subuh di masjid dekat rumah. Masya Allah. Ya. Jadi waktu itu beliau ini mengkampanyekan itu. Ya, jadi itu habis salat subuh, habis salat subuh itu ada Pak Bambang, ada Pak apa ya? Datut, Pak almarhum Eki. Ya. Jadi di situ saya merasakan ditotok sama Pak Pak Bambang, rasanya enak gitu. Nah, terus akhirnya ditawari ada pelatihan. Dan itu adalah pelatihan yang kedua. Mungkin bareng Pak Sus apa ya? Ya. Ya, jadi awal mulanya itu saya mengenal Totok. Ya. Prof kan seorang profesor, seorang akademisi, seorang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak ilmu. Tentu berpikirnya nggak sederhana untuk kemudian bisa percaya kepada Totok Punggung. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya itu ya sebenarnya kan dari sisi apa keilmuan itu sebenarnya sudut pandang itu kan banyak, sudut pandang keilmuan itu banyak sekali. Nah, jadi ini kalau di dalam sebenarnya dengan kedokteran sama, kami sama-sama mengenal adanya aliran. Aliran. Iya, kalau kedokteran aliran darah, kalau di kami aliran air. dari sipil. Ya. Oh, Prof ini adalah Prof teknik sipil. Iya, jadi sebenarnya itu sama aliran darah, tapi viskositasnya berbeda dengan air. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya sebenarnya teorinya itu ya berkembang dari kedokteran, gitu. Lalu diterapkan di teknik sipil. Nah, tadi sudah diceritakan banyak tentang apa itu yang namanya Jembatan. pipa. Pipa itu kalau lentur ya mestinya karet, jaga ya pralon gitu ya. Jadi masing-masing pipa itu kan punya kekuatan sendiri. Ya. Jadi kalau penyumbatan itu tidak segera dilontor, ya itu akan mengakibatkan kemampatan. Nah, sehingga dengan pipa itu digetarkan. Nah, digetar berarti di sini udah uyal-uyal itu bergetar. Berarti itu ada kerontokan dari dinding saluran itu yang akhirnya bisa mengalir. Jadi itu menjadikan Bisa orang diterima, menjadi ya? sehat benar. Bisa Karena diterima. sehat itu sebenarnya kan darah itu membawa makanan. Dan oksigen. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah oksigen. Jadi kalau oksigen itu nggak keluar, itu badan pasti nggak enak. Karena oksigen pasti keluar. Nah, itu kalau menyumbat, aduh itu suara badan rasanya nggak enak. Prof izin, kalau boleh tahu selain melakukan terapi Totok Punggung untuk diri sendiri, Prof juga menerapi orang-orang praktisi atau hanya Ya, menikmati? untuk keluarga. Hanya untuk Ya, keluarga. hanya Dan untuk teman. keluarga saja. Dan teman. Gitu. Ya, jadi kalau sebagai Testimoni. sebagai kopures itu belum sampai ke sana. Ya. Tapi yang cerita tentang teman tadi, Pak. Apanya? Yang teman sakit di terapi sama ini. Iya, itu teman saya satu angkatan dulu waktu di teknik sipil. Dia ada penyumbatan gitu, kemudian ke Mantirape kan menginap di situ, mondok. Lalu saya datang ke situ, saya coba, saya terangkan dan sebagainya, saya totok di situ, dia merasa longgar. Masya Allah. Ya. Jadi sahabat Totok Punggung dimanapun berada yang dirahmati Allah, beliau Ustadz Basuki dan Prof Fathan saja yang dua-duanya adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang punya banyak basic keilmuan gitu ya, bisa percaya, bisa meyakini gitu bahwa dengan izin Allah Totok Punggung adalah solusi untuk segala macam keluhan.
sepertinya itu bisa menjadi pencerahan buat teman-teman dimanapun untuk coba mengenal totok bumi itu seperti apa, mungkin merasakan dulu punya keluhan apa, terus kemudian datangi tempat-tempat terapi supaya bisa merasakan dulu, karena biasanya kalau sudah melihat, merasakan sendiri manfaatnya, itu kemudian akan timbul rasa untuk terus terapi atau bahkan menjadi seorang terapis gitu. Karena sangat mudah untuk belajar totok bumi, itu sangat mudah. Totok bumi itu aman, mudah, nyaman, dan murah, dan insya Allah syar'i. Jadi solusi lah untuk Indonesia sehat alami gitu. Prof, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Nggak ada, Ustaz. Intinya bahwa sarana Allah berikan kesembuhan itu banyak cara. Betul sekali. Tidak mesti semua dari kimia. Betul. Kedokteran penting, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Karena semua itu sarana. Allah tegaskan kan, Faidah mari itu bahwa yasmin. Ya, kalau kau sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, cara Allah menyembuhkan itu banyak cara. Nah, semoga salah satunya dengan totok bumi ini menjadikan sarana penyembuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Prof, ada? Sampun. Ada sebut. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Prof dan Ustadz untuk berbagi isi kepala yang selama ini mungkin belum didengar oleh teman-teman dimanapun berada. Saya Dr. Ririn bersama Ustadz Basuki dan Prof Fathan mohon diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambung. Bentar lagi masuk YouTube. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين